Sobat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kali ini menceritakan kisah Raja Abraha dan pasukan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Ka'bah sudah menjadi pusat peribadatan. Setiap tahunnya, manusia dari berbagai penjuru wilayah datang untuk memenuhi panggilan iman. Rutinitas ini ternyata menjadi sorotan bagi seorang Raja Yaman. Ia pun membuat bangunan megah untuk menandingi kepopuleran Ka'bah. Puncak rasa irinya ia wujudkan dengan merencanakan penghancuran Ka'bah. Dialah Raja Abraha. Abraha yang memiliki nama lengkap Abraha al-Ashram, ia berasal dari Habasyah, atau yang kita kenal sekarang sebagai negara Ethiopia. Saat Abraha memimpin Yaman, ia membangun sebuah gereja yang amat megah, sebagai hadiah kepada Najasyi di Habasyah. Namun di balik niatnya tersebut, ia menyimpan obsesi lain. Abraha sangat iri melihat Mekah yang selalu ramai dikunjungi para peziarah, sehingga berpengaruh kepada peningkatan perekonomian di Mekah. Maka pembangunan gereja Qulais juga dimaksudkan untuk menarik hati para peziarah Mekah agar beralih berkunjung ke negerinya. Kemudian, jadilah Qulais yang begitu indah. Pintunya terbuat dari emas, lantainya terbuat dari perak dan pondasinya terbuat dari kayu cendana. Siapapun yang melihat bangunan tersebut akan takjub dengan kemegahannya. Namun bangsa Arab tak sedikit pun tertarik dengannya. Semegah apapun bangunan itu, tak ada yang mampu menandingi Ka'bah. Ketika sebagian masyarakat Arab mengetahui Abraha mendirikan Qulais sebagai tandingan Ka'bah, ada beberapa orang yang tidak suka terhadap niat sang raja. Salah satunya melakukan aksi dengan mengotori gereja Qulais. Namun ketika sang raja mengetahui hal tersebut, justru ia menjadikannya sebagai alasan untuk melakukan penyerangan terhadap Ka'bah. Abraha pun segera mencari informasi mengenai segala hal tentang Mekah dan Ka'bah. Tekadnya bulat, ia akan menghancurkan Ka'bah. لن تقبل العرب بديلا عن الحرم والكعبة ولو فنوا عن آخرها. أيها الجيش أمر مولاي. Dengan pasukan yang sangat besar disertai pasukan gajah, Abraha bersama pasukannya bergerak dari Yaman menuju Mekah. Sementara itu di Mekah, Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, sedang bersedih atas kematian anaknya, Abdullah, yang tak lain adalah ayah Nabi Muhammad SAW. Belum hilang kesedihannya, ia mendapat kabar tentang rencana penghancuran Ka'bah oleh Abraha. على رأسهم أبرهة بجيش جرار يريدون هدم البيت الحرام. Bersama para pemimpin Quraisy lainnya, Abdul Muthalib berunding mencari solusi atas rencana Abraha. Mereka tak rela Ka'bah diserang, meski saat itu hampir seluruh masyarakatnya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berhala. Di luar Mekah, beberapa suku Arab lainnya mencoba menentang Abraha. Mereka tak rela rumah suci yang dibangun pada masa Nabi Ibrahim, dihancurkan Abraha. Malangnya, mereka tak mampu mengalahkan pasukan besar Abraha. Dalam perjalanan menuju Mekah, Abraha mendengar kisah orang-orang yang gagal menaklukkan Ka'bah, namun cerita tersebut tak membuatnya berubah pikiran. العرب يعتقدون أن كل من يحاول الشر بالكعبة يدمره بها. بلى يا مولاي.
Ia bertekad akan tetap menghancurkan rumah suci Allah Subhanahu wa Ta'ala demi ambisinya. Isma' ya Zinafar, innakum tukhawifunani bihadzal bait wa ahli. Setiba di Taif, Abraha sempat menyangka bahwa ia telah sampai di Mekah karena masyarakat Bani Saqif memiliki patung berhala yang bernama Lata. Karena ketakutan akan diserang Abraha, mereka pun akhirnya menawarkan diri menjadi sekutu Abraha. Salah seorang di antara mereka bernama Abu Rigol, menjadi penunjuk arah jalan menuju Mekah. Saturafiquni ya Aba Rigal, fadullani ala tariq. Amruka ya Mawlai. Ila Makkah idzan. Di tengah perjalanan mendekati Mekah, Abraha merampas ternak milik penduduk setempat, termasuk ratusan unta milik Abdul Muthalib. Suasana di Mekah semakin tidak kondusif, masyarakat semakin panik dengan berita serbuan Abraha. Kekuatan masyarakat Mekah tidak memungkinkan untuk melawan pasukan Abraha. Abdul Muthalib pun memerintahkan agar masyarakatnya mengungsi ke bukit-bukit di dekat Mekah. Ya ahla Makkah, tahassanu fil syi'ab wal jibal, wahtamu biha, hatta nara ma yakunu min amri Abraha al-Ashraf. Mengetahui ternaknya dicuri Abraha, Abdul Muthalib, sang pemimpin Quraisy akhirnya berinisiatif untuk menjumpai Raja Abraha. Sementara itu, Abu Rigol sebagai penunjuk jalan Abraha, mendadak tewas saat memasuki kota Mekah. Saat Abraha menanyakan keinginannya, Abdul Muthalib hanya meminta ternaknya dikembalikan dan menyerahkan Ka'bah kepada pemilik Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal Malik, qad qulta innaka la turidu harbana. Wallahi wala nahnu nuridu harbak. Wa ma lana bihadha min taqa. Hadha al-bayt alladhi tabghihi huwa baytullah al-haram wa bayt khalilihi Ibrahim. طالما خصم الجبابرة وقهر الملوك إنه لا يرام. كلمتك بشأن الإبل لأنني رب الإبل وإن للبيت ربا يحميه. أكان ليمتنع مني. Dengan kesombongannya Abraha murka, ia tak percaya bahwa Ka'bah dilindungi oleh sang pemilik Sang Maha Agung. Sadar akan kekuatan mereka tidak sebanding dengan pasukan Abraha, Abdul Muthalib memerintahkan agar seluruh penduduk Mekah mengungsi ke perbukitan. Tibalah hari penghancuran Ka'bah, seluruh masyarakat Mekah telah berlindung di bukit-bukit. Abraha memerintahkan pasukan gajah untuk merobohkan bangunan kubus tersebut. Namun, tidak ada gajah yang berani mendekati Ka'bah. Puncaknya, datanglah burung yang berbondong-bondong menjatuhkan batu panas pada pasukan Abraha. Hingga dengan mudahnya, pasukan Abraha dapat dikalahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran. Yang artinya, apakah engkau Muhammad tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran Surat Al-Fil, ayat 1-5.
Tahun peristiwa penyerangan Abraha dikenal sebagai Tahun Gajah, tahun di mana lahirnya seorang calon penyeru keselamatan bagi seluruh umat, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. محمدا أسميته محمد ليكون محمودا في السماء وفي الأرض. يا رب البيت احفظه وارعاه. قد ولد اليوم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. يا ولداه جئت رحمة ما أسعدنا بكم. Ka'bah yang hanya bangunan sederhana, tak akan pernah berhasil dirobohkan. Bukan karena kemewahannya yang menjadi magnet bagi kaum muslimin untuk selalu berkunjung ke Ka'bah, melainkan panggilan iman dan takwa yang menjadi faktor utama, hingga setiap muslim di dunia selalu merindukan untuk menjumpai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Abraha dan pasukan gajahnya yang ingin menghancurkan Ka'bah. Sebelum menyentuh sedikit pun Baitullah, pasukan Abraha binasa, dan selamatlah Ka'bah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melindungi Ka'bah hingga akhir zaman. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kini Ka'bah masih berdiri tegak dan dapat digunakan untuk melakukan ibadah haji dan umroh oleh umat muslim seluruh dunia. Wallahu a'lam bishawab.